Sehingga yang kecil-kecil, broker-broker kecil ya, broker-broker ya, ini masuk di luar dari pasar besarnya. Ibaratnya pengepulnya. Ada nanti spekulan, ada nanti profesional trader. Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat semuanya. Malam hari ini kita bisa ketemu lagi di sesi kelas yang keempat. Mudah-mudahan ada perbaikan, ada kemajuan di dalam kualitas trading kita, khususnya keluarga Wijaya Trading dan umumnya teman-teman semuanya. Sebelum masuk di materi, saya akan mencoba untuk masuk di XAUUSD ya. Di Euro USD ada XAUUSD, saya masuk di XAUUSD. Masuk di pasangan emas dulu. Untuk pertama kali kita akan awali dengan membaca probabilitas potensi-potensinya mulai dari awal tadi ya. Pagi tidak memberikan pemetaan karena banyaknya jadwal, sehingga mungkin teman-teman sudah mulai paham. Saya sudah melihat teman-teman banyak kemajuan luar biasa dan mudah-mudahan bisa menular ke teman-teman yang baru yang belum bisa konsisten dalam profitnya. Baik, pertama kita akan membaca dulu ya, bagaimana langkahnya untuk analisa, bagaimana step by stepnya untuk kita membaca probabilitas arah market, kemudian di mana kita titik entry-nya, di mana kita batasi resikonya. Kita akan coba dengan masuk di XAUUSD ya. Bukan berarti kalau kita masuk di XAUUSD semua tidak bisa berlaku ya, karena teknik yang kita gunakan adalah price action technical, sehingga berlaku di semua jenis trading yang menggunakan metode candlestick, karena candlestick ini mewakili dari permintaan dan penawaran dari pergerakan harga yang saat ini running ya. Mungkin ada sedikit banyak ada selisih sedikit karena tidak akan mungkin sama satu broker dengan broker yang lain. Yang pertama ada perbedaan server, ada perbedaan lokasi, ada perbedaan jaringan internet, sehingga tidak bisa serta-merta disamakan persis, selalu ada selisih. Yang paling penting selisihnya tidak terlalu jauh, tidak terlalu banyak, dan dalam batas yang wajar. Bagaimana cara ngecek apakah kita ini dipermainkan oleh broker atau tidak? Nah teman-teman, kalau pengen mengetahui, pengen mengecek apakah kita ini di monitor atau diincar oleh broker atau tidak, bahkan mungkin teman-teman sudah dengar yang namanya stop loss hunter ya. Katanya ada stop loss hunter yang sering dihembuskan ya. Bagi saya di dalam market, dalam pasar murni, ketika ini benar-benar secara terbuka, secara jujur, maka market utama, market besar bergerak naik, maka yang lain ikut naik. Cara membedakan dan cara mengetahui, maka cobalah untuk membuka MetaTrader dengan server atau dengan broker yang berbeda. Ya minimal punya 3 broker yang berbeda, sehingga kita bisa membandingkan. Ya, biar teman-teman tidak terjebak di dalam isu, biar teman-teman tidak termakan oleh hembusan suara-suara yang melemahkan semangat kita. Sekali lagi, di dalam pasar mata uang, di dalam pasar trading ya, khususnya pasar mata uang, ini akan cukup berat untuk dipermainkan hanya segelintir orang.
Saya sering menyampaikan satu ilustrasi ya, karena ada mungkin teman-teman pernah dengar namanya stop loss hunter. Ya, stop loss hunter atau pemburu stop loss. Jadi dikejar stop lossnya. Seolah-olah broker itu mengincar stop loss kita. Nah, yang dihembuskan orang-orang seperti ini hanya melemahkan semangat kita, tidak memahami secara konsep bagaimana transaksi trading itu. Memang banyak, mungkin bandar di luar juga banyak sekali, tetapi diingat pasar dunia ini tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa digerakkan hanya satu gelintir orang saja. Kalaupun bisa menggerakkan hanya satu kali dua kali, habis itu tidak akan mampu. Ini contoh di sini pasar besarnya. Sering kita sampaikan pasar besar ini didominasi oleh Amerika dan Eropa. Sehingga yang kecil-kecil, broker-broker kecil ya, broker-broker ya, ini masuk di luar dari pasar besarnya. Ibaratnya pengepulnya. Ada nanti spekulan, ada nanti profesional trader. Jadi ini broker banyak sekali. Broker A, B, C, D, E, F, G, H. Semuanya ini adalah pengepul. Ya, nanti ngambil barang, ambil harganya di sini semua. Yang mengendalikan ini bank-bank besar di Amerika dan Eropa. Mayoritas bank Amerika dan Eropa. Apapun brokernya, semuanya mengambil acuan dari sana. Harga dikendalikan dari pasar besar ini. Sehingga ketika pasarnya naik, misalnya harganya saya menggunakan kurs rupiah ya untuk ilustrasinya, 14.500, harganya 14.500. Dari pasar besarnya dijual 14.500, maka broker ini menjualnya nanti bukan 14.500, tidak dapat untung, nanti kerja bakti namanya. Maka menjualnya ada yang 14.800, ada yang menjual 14.700, ada yang menjual 14.500, ada yang 14.300, macam-macam. Ya sorry, yang 14.300 tidak ada karena pasarnya sudah 14.500. Ya paling tidak 14.600 misalnya. Ada yang menjual bahkan 15.000 misal, tapi jarang ya. Yang biasa yang membedakan adalah komanya atau sen atau recehnya. 14.750, 14.850, 14.900 misalnya. Kemudian ada anggapan ini, biar teman-teman ini tidak terjebak dalam pemikiran-pikiran sempit seperti ini. Logikanya begini, ketika kita monitor lebih dari 3 ya, paling tidak 3 ya, lebih dari 2-3 broker, ini dilihat ketika marketnya naik, yang lain ini ikut naik semuanya. Meskipun kenaikannya berbeda-beda, tetapi naik dari awal. Misalkan 14.700, kalau yang pasarnya naik, ini ikut naik ya. Tingkat kenaikannya akan berbeda-beda tiap broker. Sehingga misalnya dari harga 14.000 pasar besarnya 14.000, ini naik menjadi 14.600. Dari 14.500 naik menjadi 14.600. Ya, kemudian tiba-tiba karena mungkin ada salah satu di antara trader itu ada stop loss yang di sana, ya stop lossnya diincar katanya. Tiba-tiba si ini misalnya broker ini tiba-tiba menurunkan terlalu jauh, ya karena itu harga tiba-tiba anjlok di sini. Padahal di sini naik, di sini jadi 13.600 misalnya begini. Padahal di luar 14.600, di sini turunkan 13.600 hanya untuk mengejar SL, stop loss. Perhatikan, ketika ini harga turunkan dari 14.600, diingat
ini yang transaksi bukan satu dua orang tapi seluruh dunia. Ketika harga tiba-tiba diturunkan 14, 13, 600, tujuannya untuk mengincar stop loss ini, maka akan ada profesional trader yang masuk di sana. Bahkan mungkin ada spekulan besar yang masuk dengan membeli buy harga di sini. Karena harganya paling rendah. Harganya jauh anjlok. Kalau harga anjlok pasti diborong. Ketika sudah diborong, maka dengan mudah ini akan menjual ke broker lain. Sementara yang brokernya menjual dengan harga 13.600, setelah kena beli orang, otomatis kita mesti belanja lagi, mesti kulakan lagi. Kita mengincar ke sini tidak bisa, harganya sudah tinggi. Kita mengincar ke sini, mau beli ke sini harganya sudah tinggi. Kita mau ke pasar besarnya, harganya juga sudah tinggi. Ke yang lain harga sudah tinggi. Terus sisanya kurangnya mau dicarikan dari mana? Kalau kita jualnya 13.600, di luar pasarnya tidak ada yang kecil, semuanya tinggi semuanya. Maka pasti hancur model-model seperti ini. Nah, sementara ada yang berpikir itu kan nanti yang menggerakkan bandar. Bandar pengen tahu yang mana bandarnya, seberapa kuat dia dananya. Ya, diingat pasar besar ini yang menguasai dari Eropa dan Amerika. Mereka sudah menjadi penguasa besarnya. Ya, prosentase dari pergerakan terbesarnya dikuasai oleh Amerika dan Eropa, bank-bank besar di sana. Nah, kalau spekulan sekelas George Soros saja, ya, dulu mungkin pernah dengar. George Soros itu pernah mengguncang, tapi satu kali. Setelah itu tidak bisa lagi. Sekali lagi seorang spekulan itu tidak bisa terus-terusan mengguncang, mempermainkan harga. Termasuk yang mungkin disebut bandar tadi. Ya, mungkin 1-2 kali, tetapi tidak akan pernah terus-terusan. Sementara yang kita diincar ini, stop loss kita ini berapa? Ya, dengan mengorbankan harga yang terlalu jauh, nanti resikonya bisa diborong orang. Maka jangan berpikir seperti itu. Pastikan kalau kita tidak dimainkan ya tadi yang broker bandar, ya cobalah untuk monitor lebih dari 2. Setidaknya tidak terus-terusan, ada sekali-sekali kita monitor. Jadi biar tahu kalau harga naik semuanya, kalau harga turun semuanya. Ya, bukan asal menyampaikan sehingga teman-teman menjadi ketakutan di sana. Oh, saya takut SL-nya dikejar oleh stop loss hunter. Dari mana asalnya? Ya, kalau kita ingin betul-betul clear, ya perhatikan, buat cross check dengan broker yang lain sehingga kita bisa tenang di sana. Baik, ini adalah pembukaan. Mudah-mudahan teman-teman tidak kendor semangatnya hanya karena isu-isu seperti itu. Pastikan broker atau yang kita jadikan sebagai tempat untuk media jual belinya betul-betul punya nama, teruji oleh waktu, dan tidak punya track record yang buruk. Saya tidak berpihak pada satu broker karena semuanya bebas memilih. Saya bukan orangnya broker, saya bukan marketingnya broker, tidak ada tendensi saya untuk merekrut teman-teman. Jadi saya bebas berada di tengah-tengah, profesional trader yang berada di tengah, tidak ada tendensi untuk menarik sana sini, sehingga betul-betul bisa objektif, tidak mengarahkan. Kalau saya mengarahkan salah satu broker, pasti nanti orientasi saya adalah komisi. Maka semuanya bebas, teman-teman boleh memilih broker apapun asalkan diyakini cocok, ya, asalkan diyakini sudah sesuai.